Polemik pengibaran bendera bajak laut di anime One Piece juga turut mendapat respons dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo disebut tidak masalah dengan pengibaran bendera Jolly Roger itu jelang perayaan HUT RI. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangan pada Selasa 5 Agustus di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengatakan, Prabowo menilai pengibaran tersebut sebagai bentuk ekspresi. Meski begitu, Prabowo tak ingin bendera One Piece tersebut disandingkan dengan bendera merah putih. Prabowo menegaskan bahwa bendera merah putih jadi satu-satunya bagi anak bangsa saat peringatan Hari Kemerdekaan RI. Prasetyo juga mengingatkan agar tak ada pihak yang menghasut pengibaran bendera One Piece daripada bendera merah putih. Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo, pihaknya tidak akan melakukan razia bendera One Piece. Ia pun meminta masyarakat agar tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak akurat. Prasetyo menegaskan pemerintah menghormati kebebasan ekspresi kreatif asal tidak menggeser makna simbol negara. Sebagaimana diketahui, pengibaran bendera One Piece mulai masif sejak akhir Juli hingga saat ini. Sebagian masyarakat menilai aksi ini sebagai bentuk kritik sosial terhadap kondisi saat ini. Logo tengkorak bertopi jerami yang digunakan dalam bendera tersebut merupakan simbol kebebasan dan perlawanan dalam semesta fiksi ciptaan Eiichiro Oda. Dalam narasi anime, bendera itu melambangkan semangat pantang menyerah dan perjuangan melawan otoritas yang korup. Meski Presiden Prabowo mengaku tidak masalah dengan pengibaran asal tidak dibenturkan dengan bendera merah putih, namun di sejumlah daerah para aparat melakukan penindakan. Beberapa orang didatangi seusai kedapatan mengibarkan bendera One Piece. Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang. Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Tadi kan singgung soal mobilitas ke depan, mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi Pak, itu lagi kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu. Ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas, tentunya kita akan mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500.
Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marah Pak? Ya begini sajalah. Yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Pengibaran bendera bajak laut dari serial One Piece menjelang HUT ke-80 RI memicu polemik dan perhatian publik serta internasional. Dikutip Rabu 6 Agustus 2025. Media asing Malaysia seperti Malay Mail dan China South China Morning Post turut menyoroti fenomena tersebut. Malay Mail mempertanyakan alasan pelanggaran bendera One Piece yang populer dan menyebut asal-usulnya dari protes Sumatera. Sementara media Cina menyebut pengibaran bendera bajak laut ini sebagai simbol perlawanan baru dari masyarakat Indonesia. Tradisi mengibarkan bendera merah putih setiap 17 Agustus disebut digantikan oleh simbol fiksi dari budaya Jepang oleh sebagian kalangan. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tak mempersoalkan pengibaran bendera One Piece menjelang peringatan HUT ke-80 RI. Ia menilai hal tersebut sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Kalau sebagai bentuk ekspresi, oke, nggak ada masalah gitu. Tapi jangan ini dibawa atau dibentur-benturkan kepada ini disandingkan atau dipertentangkan dengan bendera putih. Tidak seharusnya seperti itu. Kita sebagai anak bangsa, bendera merah putih itu satu-satunya. Bendera One Piece ikut menyoroti nggak Mas sekarang? Siapa? Presiden sendiri. Ini kan marak soal pengibaran. Jadi concern apa Mbak? Kemarin saya juga sudah menyampaikan ya. Kemudian DPR juga sudah menyampaikan, Ketua MPR juga sudah menyampaikan bahwa kalau berkenaan dengan bendera One Piece yang itu kaitannya dengan teman-teman komunitas-komunitas dan itu bagian dari ekspresi kreativitas, sekali lagi itu tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah atau mungkin akan jadi persoalan manakala ada pihak-pihak yang kemudian menggunakan kreativitas teman-teman komunitas ini untuk hal-hal yang kurang pas, yang secara waktu juga tidak pas. Ini bulan Agustus, bulan kemerdekaan, ya. Kemerdekaan kita itu diraih bukan hadiah, itu pengorbanan para pahlawan, ya. Yang kita sebagai generasi muda ini tugasnya sekarang menjaga itu. Jadi kemudian janganlah ada pihak-pihak yang mengganggu kesakralan di bulan kemerdekaan ini dengan membentur-benturkan itu antara kreativitas dalam bentuk bendera dengan kesakralan bendera kita merah putih. Ya, kita harus cintai bangsa kita, cintai merah putih apa adanya gitu. Dari lahir maupun batin gitu. Apapun kondisinya ya kita harus cintai negara kita, salah satunya ya cintai lambang negara kita merah putih itu kan. Presiden melihat fenomena itu bagaimana Mas? Presiden melihat ada fenomena ini tuh seperti apa gitu beliau melihatnya? Duh, ya tadi kalau yang tadi iya, kalau berkenaan itu masalah dengan ekspresi itu ya Mas. Ya, kalau sebagai bentuk ekspresi oke, nggak ada masalah gitu. Tapi jangan ini dibawa atau dibentur-benturkan kepada ini disandingkan atau dipertentangkan dengan bendera putih. Tidak seharusnya seperti itu. Kita sebagai anak bangsa,
bendera merah putih itu satu-satunya. Tapi dari kita akan gelombangnya gede banget mas. Ada yang ngecat jalanan di mana? Iya. Enggak. Ada yang ngecat jalanan, terus ada yang ngecat juga di Twitter. Nah itu gimana? Satu hashtag aja gede banget. Pemerintah akan melarang mas. Satu biji, 2 biji. Udah bilang gede banget. Pak Tiga ini mendorong pemerintah katanya bisa melarang bendera One Piece ini mas. Kalau dari pemerintah akan melarang atau seperti apa? Kalau sampai pelarangan Sampai ke pelarangan. Itu tadi yang saya sampaikan gitu loh. Kalaupun ada yang sampai ke sana ya, pelarangan atau tindakan apapun itu bagi pihak-pihak yang tadi loh, membentur-benturkan itu dengan misalnya ya menghasut dalam tanda kutip ya, untuk lebih baik mengibarkan bendera ini daripada bendera merah putih, itu kan nggak bener gitu loh, nggak boleh seperti itu. Kita sebagai anak bangsa tidak dilarang ya mas. nggak boleh. Termasuk makna kritikan dari bendera One Piece itu yang masih tidak masalah ya? Termasuk makna dari kritikan bendera One Piece? Nggak ada masalah kalau makna kritikan kita sangat terbuka, pemerintah sangat terbuka, dan kita menyadari kok, kita menyadari bahwa memang masih banyak pekerjaan rumah, ya, masih banyak yang harus kita perbaiki. Katanya Pak Kapolri TNI Polri itu juga ke lapangan dengan merazia rumah, apakah dengan membaca bendera One Piece itu apakah sepenting itu? Ente itu yang bikin itu. Enggak ada juga kita mau merazia mau apa, enggak ada itu. Soal pahlawan nasional mas? Mas soal pahlawan nasional Kerjasama? sama RT bisa dilaporin. Kita kerjasama dengan RT, RW, camat, babinsa, babin kamtibmas, bupati, gubernur, kepala daerah untuk menyemarakkan peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dalam berbagai bentuk. Ya, bikin perlombaan kan gitu. Hidupkan lagi gotong royong, hidupkan lagi kerja bakti, hidupkan lagi siskampling, dan saudara-saudara kalau keliling ke daerah-daerah sekarang Semarang itu. Ya, desa-desa yang mulai pasang umpul-umpul, pasang baliho dengan segala kreativitasnya untuk menunjukkan rasa nasionalismenya, untuk menunjukkan rasa cinta tanah airnya, untuk menunjukkan rasa cinta pada bendera merah putihnya itu loh. Itu betul adanya. Bendera One Piece ini ya yang menyeruak begitu di kalangan masyarakat Indonesia. Ada sosok Kapolda baru Banten. Ini yang merespons terkait pengibaran bendera One Piece. Kita ketahui bersama ya, Tribuners, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menunjuk Brigjen Pol Hengki menjabat sebagai Kapolda Banten menggantikan sosok Irjen Pol Suyudi Aryoseto. Kemudian Irjen Pol Suyudi ini memang diputasi ya sebagai perwira tinggi atau Pati Bareskrim Polri dalam penugasan luar struktural. Diketahui sosok Brigjen Hengki ini merupakan lulusan Akpol tahun 95 yang berpengalaman Tribuners dalam bidang research. Dan jabatan terakhir Jenderal Bintang 1 ini adalah Wakil Kepala Kepolisian Daerah Banten. Jenderal Bintang 1 ini mulai mengisi kursi jabatan sebagai Wakapolda Banten pada Juni 2024. Dan tentang tindak bendera One Piece, ini belum lama ini Brigjen Hengki mengatakan bahwa dirinya tidak segan untuk menindak tegas masyarakat yang nekat mengibarkan bendera bajak laut serial anime One Piece ini dibanding bendera merah putih pada momen peringatan menuju HUT ke-80 Republik Indonesia. Bendera One Piece ini merupakan bendera berwarna hitam dengan gambar tengkorak lengkap dengan simbol topi jerami. Ini merupakan bendera milik kru bajak Mugiwara Luffy ya dalam serial anime One Piece. Dan Brigjen Hengki menegaskan bahwa saat ini Indonesia ini sudah merdeka. Dirinya menyatakan bahwa tidak sepatutnya masyarakat ini mengibarkan bendera One Piece menggantikan bendera merah putih. Oleh karena itu, masyarakat seharusnya bersyukur ya dan menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang jiwa raga demi meraih dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi justru bukan malah mengibarkan bendera One Piece.
Selesai viralnya pelarangan dan perampasan bendera bergambar One Piece, kini giliran tembok milik warga yang bergambar mirip logo anime tersebut menjadi sorotan aparat TNI Polri. Ini terjadi pada Selasa 5 Agustus 2025 kemarin, pemirsa. Lukisan yang menyerupai logo One Piece ini diketahui di lingkungan RT 2 RW 1 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Kabupaten Tuban. Namun gambar tersebut dikatakan tidak sepenuhnya identik dengan Jolly Roger milik kru topi jerami dalam anime One Piece. Untuk informasi selengkapnya bagaimana nasib dari mural atau gambar tembok dari warga Sidorejo ini, kita terhubung bersama rekan Muhammad Nurholis, jurnalis Harian Surya. Rekan Nurholis, silakan laporan terkini dari Anda. Baik Justina, melaporkan dari Tuban, Jawa Timur bahwa kemarin pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2025, akibat terdapat sebuah lukisan yang menyerupai Jolly Roger dari kru jerami, ini didatangi oleh 2 orang dari aparat TNI dan Polri. Namun saat ditanya kedatangan mereka ini untuk apa, mereka tidak mau menjawab. Namun dari pihak pengurus RT mengatakan bahwa lukisan membantah jika lukisan tersebut adalah lukisan One Piece, sebab dalam lukisan tersebut tidak ada gambar tengkorak yang menyilang di belakang tengkorak tersebut. Kemudian pihak pengurus RT juga mengatakan bahwa pengurus RT ini tidak tahu apa itu yang dinamakan One Piece. Menurutnya lukisan yang digambar sebelumnya itu adalah lukisan yang belum jadi. Kemudian untuk kedatangan para petugas, pengurus RT juga mengatakan kalau aparat itu datang ke Kelurahan Sidorejo hanya untuk melakukan pengecekan seperti tugas mereka pada hari-hari sebelumnya. Sekian Justina, laporan dari Tuban, Jawa Timur, kembali ke studio. Rekan, kami nantikan informasi selanjutnya dari Anda, rekan Muhammad Nurholis. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, untuk melengkapi informasi Anda, berikut keterangan pengurus RT setempat Anwar selengkapnya. Kemarin itu kan teman-teman kan gambar itu kan memang belum selesai, Mas. Lah ini tapi teman-teman kan bisa berubah-ubah. Sementara hari ini kan jadinya memang seperti itu. Jadi gambar awal ini memang tidak berniatan untuk One Piece ya? One Piece apa itu? Orang sini nggak tahu One Piece itu. Di sini yang ngechat dan teman-teman semuanya itu tidak tahu One Piece itu apa. Itu viral gitu toh. Dan tidak ada toh. Coba lihat gambar lagi, tidak ada apa namanya balungnya tengkoraknya itu tidak ada. Memang belum selesai. Juga didatangi tugas ya biasa itu kan ngecek lah sebagai teman-teman dari petugas dari TNI Polri biasa ngecek karena pekerjaan mereka seperti itu. Disuruh. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menanggapi fenomena pengibaran bendera One Piece menjelang HUT ke-80 kemerdekaan RI. Kendati Syafri tak mempermasalahkan simbol bendera anime One Piece, ia turut memprotes soal pemasangannya. Menurut Syafri, semestinya masyarakat tidak patut memasang One Piece berdekatan atau di bawah bendera merah putih, mengingat bendera merah putih merupakan hasil perjuangan dan pengorbanan para pahlawan Indonesia. Atas hal itu, Syafri berpesan agar penempatannya bersama simbol kenegaraan harus memperhatikan nilai dan etika nasional. Pernyataan itu disampaikannya pada Selasa 5 Agustus 2025. Menurutnya, publik semestinya berpikir secara jernih mengenai maraknya pengibaran bendera One Piece tersebut. Terlebih, pengibaran itu dilakukan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia.
Sebagai informasi, belakangan ini viral pengibaran bendera bajak laut yang identik dengan simbol kelompok bajak laut dalam manga One Piece yang disebut sebagai Jolly Roger. Masyarakat mengibarkan bendera Jolly Roger itu di depan rumah menjelang peringatan HUT ke-80 RI. Beberapa pihak menilai simbol itu sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintahan, sementara sebagian lainnya menyebut sebagai bentuk ekspresi kreatif anak muda menjelang perayaan kemerdekaan. Polemik pengibaran bendera bajak laut di anime One Piece juga turut mendapat respons dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo disebut tidak masalah dengan pengibaran bendera Jolly Roger itu jelang perayaan HUT RI. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangan pada Selasa 5 Agustus di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengatakan, Prabowo menilai pengibaran tersebut sebagai bentuk ekspresi. Meski begitu, Prabowo tak ingin bendera One Piece tersebut disandingkan dengan bendera merah putih. Prabowo menegaskan bahwa bendera merah putih jadi satu-satunya bagi anak bangsa saat peringatan Hari Kemerdekaan RI. Prasetyo juga mengingatkan agar tak ada pihak yang menghasut pengibaran bendera One Piece daripada bendera merah putih. Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo, pihaknya tidak akan melakukan razia bendera One Piece. Ia pun meminta masyarakat agar tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak akurat. Prasetyo menegaskan pemerintah menghormati kebebasan ekspresi kreatif asal tidak menggeser makna simbol negara. Sebagaimana diketahui, pengibaran bendera One Piece mulai masif sejak akhir Juli hingga saat ini. Sebagian masyarakat menilai aksi ini sebagai bentuk kritik sosial terhadap kondisi saat ini. Logo tengkorak bertopi jerami yang digunakan dalam bendera tersebut merupakan simbol kebebasan dan perlawanan dalam semesta fiksi ciptaan Eiichiro Oda. Dalam narasi anime, bendera itu melambangkan semangat pantang menyerah dan perjuangan melawan otoritas yang korup. Meski Presiden Prabowo mengaku tidak masalah dengan pengibaran asal tidak dibenturkan dengan bendera merah putih, namun di sejumlah daerah para aparat melakukan penindakan. Beberapa orang didatangi seusai kedapatan mengibarkan bendera One Piece. Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang. Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga.
Pak, tadi kan juga soal mobilitas ke depan, mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi Pak, itu lagi kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece itu, ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu kalau? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas, tentunya kita akan mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marah Pak? Ya begini sajalah. Yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Pengibaran bendera bajak laut dari serial One Piece menjelang HUT ke-80 RI memicu polemik dan perhatian publik serta internasional. Dikutip Rabu 6 Agustus 2025. Media asing Malaysia seperti Malay Mail dan China South China Morning Post turut menyoroti fenomena tersebut. Malay Mail mempertanyakan alasan pelanggaran bendera One Piece yang populer dan menyebut asal-usulnya dari protes supir truk. Sementara media Cina menyebut pengibaran bendera bajak laut ini sebagai simbol perlawanan baru dari masyarakat Indonesia. Tradisi mengibarkan bendera merah putih setiap 17 Agustus disebut digantikan oleh simbol fiksi dari budaya Jepang oleh sebagian kalangan. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tak mempersoalkan pengibaran bendera One Piece menjelang peringatan HUT ke-80 RI. Ia menilai hal tersebut sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Kalau sebagai bentuk ekspresi, oke, nggak ada masalah gitu. Tapi jangan ini dibawa atau dibentur-benturkan kepada ini disandingkan atau dipertentangkan dengan bendera putih. Tidak seharusnya seperti itu. Kita sebagai anak bangsa, bendera merah putih itu satu-satunya. Bendera One Piece ikut menyoroti nggak Mas sekarang? Siapa? Presiden sendiri. Ini kan marak soal penyebaran. Jadi concern apa enggak? Kemarin saya juga sudah menyampaikan ya. Kemudian DPR juga sudah menyampaikan, Ketua MPR juga sudah menyampaikan bahwa kalau berkenaan dengan bendera One Piece yang itu kaitannya dengan teman-teman komunitas-komunitas dan itu bagian dari ekspresi kreativitas, sekali lagi itu tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah atau mungkin akan jadi persoalan manakala ada pihak-pihak yang kemudian menggunakan kreativitas teman-teman komunitas ini untuk hal-hal yang kurang pas, yang secara waktu juga tidak pas. Ini bulan Agustus, bulan kemerdekaan, ya. Kemerdekaan kita itu diraih bukan hadiah, itu pengorbanan para pahlawan, ya. Yang kita sebagai generasi muda ini tugasnya sekarang menjaga itu. Jadi kemudian janganlah ada pihak-pihak yang mengganggu kesakralan di bulan kemerdekaan ini dengan membentur-benturkan itu antara kreativitas dalam bentuk bendera dengan kesakralan bendera kita merah putih. Ya, kita harus cintai bangsa kita, cintai merah putih apa adanya gitu. Dari lahir maupun batin gitu. Apapun kondisinya ya kita harus cintai negara kita, salah satunya ya cintai
lambang negara kita merah putih itu kan. Presiden melihat fenomena itu bagaimana, Mas? Presiden melihat ada fenomena ini tuh seperti apa gitu beliau melihatnya? Duh, ya tadi kalau yang tadi iya, kalau berkenaan itu masalah dengan ekspresi itu ya, Mas. Ya, kalau sebagai bentuk ekspresi oke, nggak ada masalah gitu. Tapi jangan ini dibawa atau dibentur-benturkan kepada ini disandingkan atau dipertentangkan dengan bendera putih. Tidak seharusnya seperti itu. Kita sebagai anak bangsa, bendera merah putih itu satu-satunya. Tapi dari teman kita akan melarang gelombangnya dari mana, Mas? Ada yang ngecek jalanan di mana? Iya. Ada yang ngecek di jalanan, terus ada yang ngecek juga di Twitter. Nah itu gimana? Satu hashtag ada gede banget. Pemerintah akan melarang, Mas. Satu biji, dua biji. Udah bilang gede banget. Pak Tiga ini mendorong pemerintah katanya bisa melarang bendera One Piece ini, Mas. Kalau dari pemerintah akan melarang atau seperti apa? Kalau sampai pelarangan, sampai ke pelarangan. Itu tadi yang saya sampaikan gitu loh. Kalaupun ada yang sampai ke sana, ya, pelarangan atau tindakan apapun itu bagi pihak-pihak yang tadi loh, membentur-benturkan itu dengan misalnya ya menghasut dalam tanda kutip ya, untuk lebih baik mengibarkan bendera ini daripada bendera merah putih, itu kan nggak bener gitu loh, nggak boleh seperti itu. Kita sebagai anak bangsa tidak dilarang ya, Mas. Boleh. Termasuk makna kritikan dari bendera One Piece itu yang masih tidak masalah ya? Termasuk makna dari kritikan bendera One Piece? Nggak ada masalah. Kalau makna kritikan kita sangat terbuka, pemerintah sangat terbuka, dan kita menyadari kok. Kita menyadari bahwa memang masih banyak pekerjaan rumah, ya, masih banyak yang harus kita perbaiki. Nah, apakah perlu TNI Polri ikut juga turun ke lapangan dengan merazia rumah, apakah dengan membaca bendera One Piece itu apakah sepenting itu? Ente itu yang bikin itu. Enggak ada juga kita mau merazia mau apa, enggak ada itu. Soal pahlawan nasional, Mas. Mas, soal pahlawan nasional. Kerjasama? sama RT misalnya dilaporin. Kita kerjasama dengan RT, RW, camat, babinsa, babin kamtibmas, bupati, gubernur, kepala daerah untuk menyemarakkan peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Mas, dalam berbagai bentuk. Nah, bikin perlombaan kan gitu. Hidupkan lagi gotong royong, hidupkan lagi kerja bakti, hidupkan lagi siskampling, dan saudara-saudara kalau keliling ke daerah-daerah sekarang semarak itu. Ya, desa-desa yang mulai pasang umbul-umbul, pasang baliho dengan segala kreativitasnya untuk menunjukkan rasa nasionalismenya, untuk menunjukkan rasa cinta tanah airnya, untuk menunjukkan rasa cinta pada bendera merah putihnya itu loh. Itu betul adanya. Bendera One Piece ini ya yang menyeruak begitu di kalangan masyarakat Indonesia. Ada sosok Kapolda baru Banten. Ini yang merespons terkait pengibaran bendera One Piece. Kita ketahui bersama ya, Tribuners, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menunjuk Brigjen Pol Hengki menjabat sebagai Kapolda Banten menggantikan sosok Irjen Pol Suyudi Aryoseto. Kemudian Irjen Pol Suyudi ini memang diputasi ya sebagai perwira tinggi atau Pati Bareskrim Polri dalam penugasan luar struktural. Diketahui sosok Brigjen Hengki ini merupakan lulusan Akpol tahun 95 yang berpengalaman Tribuners dalam bidang research. Dan jabatan terakhir Jenderal Bintang 1 ini adalah Wakil Kepala Kepolisian Daerah Banten. Jenderal Bintang 1 ini mulai mengisi kursi jabatan sebagai Wakapolda Banten pada Juni 2024. Dan tentang tindak bendera One Piece, ini belum lama ini Brigjen Hengki mengatakan bahwa dirinya tidak segan untuk menindak tegas masyarakat yang nekat mengibarkan bendera bajak laut serial anime One Piece ini dibanding bendera merah putih pada momen peringatan menuju HUT ke-80 Republik Indonesia.
Bendera One Piece ini merupakan bendera berwarna hitam dengan gambar tengkorak lengkap dengan simbol topi jerami. Ini merupakan bendera milik kru bajak Mugiwara Luffy ya dalam serial anime One Piece. Dan Brigjen Hengki menegaskan bahwa saat ini Indonesia ini sudah merdeka. Dirinya menyatakan bahwa tidak sepatutnya masyarakat ini mengibarkan bendera One Piece menggantikan bendera merah putih. Oleh karena itu, masyarakat seharusnya bersyukur ya dan menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang jiwa raga demi meraih dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi justru bukan malah mengibarkan bendera One Piece. Selesai viralnya pelarangan dan perampasan bendera bergambar One Piece, kini giliran tembok milik warga yang bergambar mirip logo anime tersebut menjadi sorotan aparat TNI Polri. Ini terjadi pada Selasa 5 Agustus 2025 kemarin, pemirsa. Lukisan yang menyerupai logo One Piece ini diketahui di lingkungan RT 2 RW 1 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Kabupaten Tuban. Namun gambar tersebut dikatakan tidak sepenuhnya identik dengan Jolly Roger milik kru topi jerami dalam anime One Piece. Untuk informasi selengkapnya bagaimana nasib dari mural atau gambar tembok dari warga Sidorejo ini, kita terhubung bersama rekan Muhammad Nurholis, jurnalis Harian Surya. Rekan Nurholis, silakan laporan terkini dari Anda. Baik Justina, melaporkan dari Tuban, Jawa Timur bahwa kemarin pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2025, akibat terdapat sebuah lukisan yang menyerupai Jolly Roger dari kru jerami ini didatangi oleh 2 orang dari aparat TNI dan Polri. Namun saat ditanya kedatangan mereka ini untuk apa, mereka tidak mau menjawab. Namun dari pihak pengurus RT mengatakan bahwa lukisan membantah jika lukisan tersebut adalah lukisan One Piece, sebab dalam lukisan tersebut tidak ada gambar tengkorak yang menyilang di belakang tengkorak tersebut. Kemudian pihak pengurus RT juga mengatakan bahwa pengurus RT ini tidak tahu apa itu yang dinamakan One Piece. Menurutnya lukisan yang digambar sebelumnya itu adalah lukisan yang belum jadi. Kemudian untuk kedatangan para petugas, pengurus RT juga mengatakan kalau aparat itu datang ke Kelurahan Sidorejo hanya untuk melakukan pengecekan seperti tugas mereka pada hari-hari sebelumnya. Sekian Justina, laporan dari Tuban, Jawa Timur, kembali ke studio. Rekan, kami nantikan informasi selanjutnya dari Anda, rekan Muhammad Nurholis. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, untuk melengkapi informasi Anda, berikut keterangan pengurus RT setempat Anwar selengkapnya. Kemarin itu kan teman-teman kan gambar itu kan memang belum selesai, Mas. Lah ini kata teman-teman kan bisa berubah-ubah. Sementara hari ini kan jadinya memang seperti ini. Berarti gambar awal ini memang tidak berniatan untuk One Piece ya? One Piece apa itu? Orang sini nggak tahu One Piece itu, Mas. Di sini yang ngecat dan teman-teman semuanya itu tidak tahu One Piece itu apa. Itu viral itu toh. Dan tidak ada toh. Coba bisa gambar lagi, tidak ada apa namanya balungnya tengkoraknya itu nggak ada. Memang belum selesai. Juga didatangi petugas. Didatangi tugas. Ya biasa itu kan ngecek lah sebagai teman-teman dari petugas dari TNI Polri biasa ngecek karena pekerjaan mereka seperti itu. Apakah disuruh? Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menanggapi fenomena pengibaran bendera One Piece menjelang HUT ke-80 kemerdekaan RI. Kendati Syafri tak mempermasalahkan simbol bendera anime One Piece, ia turut memprotes soal pemasangannya. Menurut Syafri, semestinya masyarakat tidak patut memasang One Piece berdekatan atau di bawah bendera merah putih, mengingat bendera merah putih merupakan hasil perjuangan dan pengorbanan para pahlawan Indonesia.
Atas hal itu, Syafri berpesan agar penempatannya bersama simbol kenegaraan harus memperhatikan nilai dan etika nasional. Pernyataan itu disampaikannya pada Selasa 5 Agustus 2025. Menurutnya, publik semestinya berpikir secara jernih mengenai maraknya pengibaran bendera One Piece tersebut. Terlebih, pengibaran itu dilakukan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Sebagai informasi, belakangan ini viral pengibaran bendera bajak laut yang identik dengan simbol kelompok bajak laut dalam manga One Piece yang disebut sebagai Jolly Roger. Masyarakat mengibarkan bendera Jolly Roger itu di depan rumah menjelang peringatan HUT ke-80 RI. Beberapa pihak menilai simbol itu sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintahan, sementara sebagian lainnya menyebut sebagai bentuk ekspresi kreatif anak muda menjelang perayaan kemerdekaan. Polemik pengibaran bendera bajak laut di anime One Piece juga turut mendapat respons dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo disebut tidak masalah dengan pengibaran bendera Jolly Roger itu jelang perayaan HUT RI. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangan pada Selasa 5 Agustus di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengatakan, Prabowo menilai pengibaran tersebut sebagai bentuk ekspresi. Meski begitu, Prabowo tak ingin bendera One Piece tersebut disandingkan dengan bendera merah putih. Prabowo menegaskan bahwa bendera merah putih jadi satu-satunya bagi anak bangsa saat peringatan Hari Kemerdekaan RI. Prasetyo juga mengingatkan agar tak ada pihak yang menghasut pengibaran bendera One Piece daripada bendera merah putih. Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo, pihaknya tidak akan melakukan razia bendera One Piece. Ia pun meminta masyarakat agar tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak akurat. Prasetyo menegaskan pemerintah menghormati kebebasan ekspresi kreatif asal tidak menggeser makna simbol negara. Sebagaimana diketahui, pengibaran bendera One Piece mulai masif sejak akhir Juli hingga saat ini. Sebagian masyarakat menilai aksi ini sebagai bentuk kritik sosial terhadap kondisi saat ini. Logo tengkorak bertopi jerami yang digunakan dalam bendera tersebut merupakan simbol kebebasan dan perlawanan dalam semesta fiksi ciptaan Eiichiro Oda. Dalam narasi anime, bendera itu melambangkan semangat pantang menyerah dan perjuangan melawan otoritas yang korup. Meski Presiden Prabowo mengaku tidak masalah dengan pengibaran asal tidak dibenturkan dengan bendera merah putih, namun di sejumlah daerah para aparat melakukan penindakan. Beberapa orang didatangi seusai kedapatan mengibarkan bendera One Piece. Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat terutama menjelang Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang.
Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Tadi kan jika soal mobilitas ke depan mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi bagus itu lagi kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece itu. Ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas tentunya kita akan mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat lagi. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marah Pak? Ya begini sajalah. Yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Harga beras Pak. Pengibaran bendera bajak laut dari serial One Piece menjelang HUT ke-80 RI memicu polemik dan perhatian publik serta internasional. Dikutip Rabu 6 Agustus 2025. Media asing Malaysia seperti Malay Mail dan China South China Morning Post turut menyoroti fenomena tersebut. Malay Mail mempertanyakan alasan pelanggaran bendera One Piece yang populer dan menyebut asal-usulnya dari protes supir truk. Sementara media Cina menyebut pengibaran bendera bajak laut ini sebagai simbol perlawanan baru dari masyarakat Indonesia. Tradisi mengibarkan bendera merah putih setiap 17 Agustus disebut digantikan oleh simbol fiksi dari budaya Jepang oleh sebagian kalangan. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tak mempersoalkan pengibaran bendera One Piece menjelang peringatan HUT ke-80 RI. Ia menilai hal tersebut sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Kalau sebagai bentuk ekspresi, oke, nggak ada masalah gitu. Tapi jangan ini dibawa atau dibentur-benturkan kepada ini disandingkan atau dipertentangkan dengan bendera putih. Tidak seharusnya seperti itu. Kita sebagai anak bangsa, bendera merah putih itu satu-satunya. Bendera One Piece ikut menyoroti nggak Mas sekarang? Siapa? Presiden sendiri. Kan ini kan marak soal penyebaran. Jadi concern apa enggak? Kemarin saya juga sudah menyampaikan ya. Kemudian DPR juga sudah menyampaikan, Ketua MPR juga sudah menyampaikan bahwa kalau berkenaan dengan bendera One Piece yang itu kaitannya dengan teman-teman komunitas-komunitas dan itu bagian dari ekspresi kreativitas, sekali lagi itu tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah atau mungkin akan jadi persoalan manakala ada pihak-pihak yang kemudian menggunakan kreativitas teman-teman komunitas ini untuk hal-hal yang kurang pas, yang secara waktu juga tidak pas. Ini bulan Agustus, bulan kemerdekaan, ya. Kemerdekaan kita itu diraih bukan hadiah, itu pengorbanan para pahlawan, ya. Yang kita sebagai generasi muda ini tugasnya sekarang menjaga itu. Jadi kemudian janganlah ada pihak-pihak yang mengganggu kesakralan di bulan kemerdekaan ini dengan membentur-benturkan itu antara
kreativitas dalam bentuk bendera dengan kesakralan bendera kita merah putih. Ya, kita harus cintai bangsa kita, cintai merah putih apa adanya gitu. Dari lahir maupun batin gitu. Apapun kondisinya ya kita harus cintai negara kita, salah satunya ya cintai lambang negara kita merah putih itu. Presiden melihat fenomena itu bagaimana, Mas? Presiden melihat ada fenomena ini tuh seperti apa gitu beliau melihatnya? Duh, ya tadi kalau yang tadi, iya, kalau berkenaan itu masalah dengan ekspresi itu ya, Mas. Ya, kalau sebagai bentuk ekspresi oke, nggak ada masalah gitu. Tapi jangan ini dibawa atau dibentur-benturkan kepada ini disandingkan atau dipertentangkan dengan bendera putih. Tidak seharusnya seperti itu. Kita sebagai anak bangsa, bendera merah putih itu satu-satunya. Tapi dari kita akan melarang gelombangnya jadi banget, Mas. Ada yang ngecek jalanan di mana? Iya. Ada ngecek di jalanan, terus ada yang hashtag juga di Twitter. Nah itu gimana? Satu hashtag aja gede banget. Pemerintah akan melarang, Mas. Satu biji, dua biji. Pak bilang gede banget. Pak Tiga ini mendorong pemerintah katanya bisa melarang bendera One Piece ini, Mas. Kalau dari pemerintah akan melarang atau seperti apa? Kalau sampai pelarangan, sampai ke pelarangan. Itu tadi yang saya sampaikan gitu loh. Kalaupun ada yang sampai ke sana, ya, pelarangan atau tindakan apapun itu bagi pihak-pihak yang tadi loh, membentur-benturkan itu dengan misalnya ya menghasut dalam tanda kutip ya, untuk lebih baik mengibarkan bendera ini daripada bendera merah putih, itu kan nggak bener gitu, nggak boleh seperti itu. Kita sebagai anak bangsa nggak boleh. Termasuk makna kritikan dari bendera One Piece itu yang masih tidak masalah ya? Termasuk makna dari kritikan bendera One Piece? Nggak ada masalah. Kalau makna kritikan kita sangat terbuka, pemerintah sangat terbuka, dan kita menyadari kok. Kita menyadari bahwa memang masih banyak pekerjaan rumah, ya, masih banyak yang harus kita perbaiki. Nah, apakah perlu TNI Polri ikut juga turun ke lapangan dengan merazia rumah, apakah dia membaca bendera One Piece itu, apakah sepenting itu? Ente itu yang bikin itu. Enggak ada juga kita mau merazia mau apa, enggak ada itu. Soal pahlawan nasional, Mas. Mas, soal pahlawan nasional. Kerjasama? Sama RT bisa dilaporin. Kita kerjasama dengan RT yang marakkan peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam berbagai bentuk. Ya, bikin perlombaan kan gitu. Hidupkan lagi gotong royong, hidupkan lagi kerja bakti, hidupkan lagi siskampling, dan saudara-saudara kalau keliling ke daerah-daerah sekarang semarak itu. Ya, desa-desa yang mulai pasang umbul-umbul, pasang baliho dengan segala kreativitasnya untuk menunjukkan rasa nasionalismenya, untuk menunjukkan rasa cinta tanah airnya, untuk menunjukkan rasa cinta pada bendera merah putihnya itu loh. Itu betul adanya. Bendera One Piece ini ya yang menyeruak begitu di kalangan masyarakat Indonesia. Ada sosok Kapolda baru Banten. Ini yang merespons terkait pengibaran bendera One Piece. Kita ketahui bersama ya, Tribuners Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menunjuk Brigjen Pol Hengki menjabat sebagai Kapolda Banten menggantikan sosok Irjen Pol Suyudi Aryoseto. Kemudian Irjen Pol Suyudi ini memang diputasi ya sebagai perwira tinggi atau Pati Bareskrim Polri dalam penugasan luar struktural. Diketahui sosok Brigjen Hengki ini merupakan lulusan Akpol tahun 95 yang berpengalaman Tribuners dalam bidang research. Dan jabatan terakhir Jenderal Bintang 1 ini adalah Wakil Kepala Kepolisian Daerah Banten. Jenderal Bintang 1 ini mulai mengisi kursi jabatan sebagai Wakapolda Banten pada Juni 2024. Dan tentang tindak bendera One Piece. Ini belum lama ini Brigjen Hengki mengatakan bahwa dirinya tidak segan untuk menindak tegas masyarakat yang nekat mengibarkan bendera bajak laut serial anime One Piece ini dibanding bendera merah putih pada momen peringatan menuju HUT ke-80 Republik Indonesia.
Bendera One Piece ini merupakan bendera berwarna hitam dengan gambar tengkorak lengkap dengan simbol topi jerami. Ini merupakan bendera milik kru bajak Mugiwara Luffy ya dalam serial anime One Piece. Dan Brigjen Hengki menegaskan bahwa saat ini Indonesia ini sudah merdeka. Dirinya menyatakan bahwa tidak sepatutnya masyarakat ini mengibarkan bendera One Piece menggantikan bendera merah putih. Oleh karena itu, masyarakat seharusnya bersyukur ya dan menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang jiwa raga demi meraih dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi justru bukan malah mengibarkan bendera One Piece. Selesai viralnya pelarangan dan perampasan bendera bergambar One Piece, kini giliran tembok milik warga yang bergambar mirip logo anime tersebut menjadi sorotan aparat TNI Polri. Ini terjadi pada Selasa 5 Agustus 2025 kemarin, pemirsa. Lukisan yang menyerupai logo One Piece ini diketahui di lingkungan RT 2 RW 1 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Kabupaten Tuban. Namun gambar tersebut dikatakan tidak sepenuhnya identik dengan Jolly Roger milik kru topi jerami dalam anime One Piece. Untuk informasi selengkapnya bagaimana nasib dari mural atau gambar tembok dari warga Sidorejo ini, kita terhubung bersama rekan Muhammad Nurholis, jurnalis harian Surya. Rekan Nurholis, silakan laporan terkini dari Anda. Baik Justina, melaporkan dari Tuban, Jawa Timur bahwa kemarin pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2025, akibat terdapat sebuah lukisan yang menyerupai Jolly Roger dari kru jerami ini didatangi oleh 2 orang dari aparat TNI dan Polri. Namun saat ditanya kedatangan mereka ini untuk apa, mereka tidak mau menjawab. Namun dari pihak pengurus RT mengatakan bahwa lukisan membantah jika lukisan tersebut adalah lukisan One Piece, sebab dalam lukisan tersebut tidak ada gambar tengkorak yang menyilang di belakang tengkorak tersebut. Kemudian pihak pengurus RT juga mengatakan bahwa pengurus RT ini tidak tahu apa itu yang dinamakan One Piece. Menurutnya lukisan yang digambar sebelumnya itu adalah lukisan yang belum jadi. Kemudian untuk kedatangan para petugas, pengurus RT juga mengatakan kalau aparat itu datang ke Kelurahan Sidorejo hanya untuk melakukan pengecekan seperti tugas mereka pada hari-hari sebelumnya. Sekian Justina, laporan dari Tuban, Jawa Timur, kembali ke studio. Rekan, kami nantikan informasi selanjutnya dari Anda, rekan Muhammad Nurholis. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, untuk melengkapi informasi Anda, berikut keterangan pengurus RT setempat Anwar selengkapnya. Kemarin itu kan teman-teman kan gambar itu kan memang belum selesai, Mas. Lah ini takut teman-teman kan bisa berubah-ubah. Sementara hari ini kan jadinya memang seperti itu. Berarti gambar awal ini memang tidak berniatan untuk One Piece ya? One Piece apa itu? Orang sini nggak tahu One Piece itu, Mas. Di sini yang nge-chat dan teman-teman semuanya itu tidak tahu One Piece itu apa. Itu viral itu toh, dan tidak ada toh, coba lihat gambar lagi, tidak ada apa namanya balungnya tengkoraknya itu kan nggak ada. Memang belum selesai. Juga didatangi tugas ya biasa itu kan ngecek lah sebagai teman-teman dari petugas dari TNI Polri biasa ngecek karena pekerjaan mereka seperti itu. Apakah disuruh? Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menanggapi fenomena pengibaran bendera One Piece menjelang HUT ke-80 kemerdekaan RI. Kendati Syafri tak mempermasalahkan simbol bendera anime One Piece, ia turut memprotes soal pemasangannya. Menurut Syafri, semestinya masyarakat tidak patut memasang One Piece berdekatan atau di bawah bendera merah putih, mengingat bendera merah putih merupakan hasil perjuangan dan pengorbanan para pahlawan Indonesia.
Atas hal itu, Syafri berpesan agar penempatannya bersama simbol kenegaraan harus memperhatikan nilai dan etika nasional. Pernyataan itu disampaikannya pada Selasa 5 Agustus 2025. Menurutnya, publik semestinya berpikir secara jernih mengenai maraknya pengibaran bendera One Piece tersebut. Terlebih, pengibaran itu dilakukan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Sebagai informasi, belakangan ini viral pengibaran bendera bajak laut yang identik dengan simbol kelompok bajak laut dalam manga One Piece yang disebut sebagai Jolly Roger. Masyarakat mengibarkan bendera Jolly Roger itu di depan rumah menjelang peringatan HUT ke-80 RI. Beberapa pihak menilai simbol itu sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintahan, sementara sebagian lainnya menyebut sebagai bentuk ekspresi kreatif anak muda menjelang perayaan kemerdekaan. Polemik pengibaran bendera bajak laut di anime One Piece juga turut mendapat respons dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo disebut tidak masalah dengan pengibaran bendera Jolly Roger itu jelang perayaan HUT RI. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangan pada Selasa 5 Agustus di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengatakan, Prabowo menilai pengibaran tersebut sebagai bentuk ekspresi. Meski begitu, Prabowo tak ingin bendera One Piece tersebut disandingkan dengan bendera merah putih. Prabowo menegaskan bahwa bendera merah putih jadi satu-satunya bagi anak bangsa saat peringatan Hari Kemerdekaan RI. Prasetyo juga mengingatkan agar tak ada pihak yang menghasut pengibaran bendera One Piece daripada bendera merah putih. Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo, pihaknya tidak akan melakukan razia bendera One Piece. Ia pun meminta masyarakat agar tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak akurat. Prasetyo menegaskan pemerintah menghormati kebebasan ekspresi kreatif asal tidak menggeser makna simbol negara. Sebagaimana diketahui, pengibaran bendera One Piece mulai masif sejak akhir Juli hingga saat ini. Sebagian masyarakat menilai aksi ini sebagai bentuk kritik sosial terhadap kondisi saat ini. Logo tengkorak bertopi jerami yang digunakan dalam bendera tersebut merupakan simbol kebebasan dan perlawanan dalam semesta fiksi ciptaan Eiichiro Oda. Dalam narasi anime, bendera itu melambangkan semangat pantang menyerah dan perjuangan melawan otoritas yang korup. Meski Presiden Prabowo mengaku tidak masalah dengan pengibaran asal tidak dibenturkan dengan bendera merah putih, namun di sejumlah daerah para aparat melakukan penindakan. Beberapa orang didatangi seusai kedapatan mengibarkan bendera One Piece. Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat terutama menjelang Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang.
Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Tadi kan singgung soal mobilitas. Ke depan mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi bagus, itu lagi kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu. Ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas, tentunya kita akan mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marah kok? Ya begini sajalah. Yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Pengibaran bendera bajak laut dari serial One Piece menjelang HUT ke-80 RI memicu polemik dan perhatian publik serta internasional. Dikutip Rabu 6 Agustus 2025. Media asing Malaysia seperti Malay Mail dan China South China Morning Post turut menyoroti fenomena tersebut. Malay Mail mempertanyakan alasan pelanggaran bendera One Piece yang populer dan menyebut asal-usulnya dari protes supir truk. Sementara media Cina menyebut pengibaran bendera bajak laut ini sebagai simbol perlawanan baru dari masyarakat Indonesia. Tradisi mengibarkan bendera merah putih setiap 17 Agustus disebut digantikan oleh simbol fiksi dari budaya Jepang oleh sebagian kalangan. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tak mempersoalkan pengibaran bendera One Piece menjelang peringatan HUT ke-80 RI. Ia menilai hal tersebut sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Kalau sebagai bentuk ekspresi, oke, tidak ada masalah gitu. Tapi jangan ini dibawa atau dibentur-benturkan kepada ini disandingkan atau dipertentangkan dengan bendera putih. Tidak seharusnya seperti itu. Kita sebagai anak bangsa, bendera merah putih itu satu-satunya. Bendera One Piece ikut menyoroti nggak Mas sekarang? Siapa? Presiden sendiri. Ini kan marak soal penyebaran. Jadi concern apa enggak? Kemarin saya juga sudah menyampaikan ya. Kemudian DPR juga sudah menyampaikan, Ketua MPR juga sudah menyampaikan bahwa kalau berkenaan dengan bendera One Piece yang itu kaitannya dengan teman-teman komunitas-komunitas dan itu bagian dari ekspresi kreativitas, sekali lagi itu tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah atau mungkin akan jadi persoalan manakala ada pihak-pihak yang kemudian menggunakan kreativitas teman-teman komunitas ini untuk hal-hal yang kurang pas, yang secara waktu juga tidak pas. Ini bulan Agustus, bulan kemerdekaan, ya. Kemerdekaan kita itu diraih bukan hadiah, itu pengorbanan para pahlawan, ya. Yang kita sebagai generasi muda ini tugasnya sekarang menjaga itu. Jadi kemudian janganlah ada pihak-pihak yang mengganggu kesakralan di bulan kemerdekaan ini dengan membentur-benturkan itu antara
kreativitas dalam bentuk bendera dengan kesakralan bendera kita merah putih. Ya, kita harus cintai bangsa kita, cintai merah putih apa adanya dari lahir maupun batin. Apapun kondisinya, ya kita harus cintai negara kita. Salah satunya ya cintai lambang negara kita merah putih itu. Presiden melihat fenomena itu bagaimana, Mas? Presiden melihat ada fenomena ini tuh seperti apa gitu? Beliau melihatnya? Duh, ya tadi kalau yang tadi, iya, kalau berkenaan itu masalah dengan ekspresi itu ya, Mas? Ya, kalau sebagai bentuk ekspresi, oke, nggak ada masalah gitu. Tapi jangan ini dibawa atau dibentur-benturkan kepada ini disandingkan atau dipertentangkan dengan bendera putih. Tidak seharusnya seperti itu. Kita sebagai anak bangsa, bendera merah putih itu satu-satunya. Tapi dari teman kita akan gelombangnya gede banget, Mas. Ada yang ngecek jalanan di mana? Iya. Ada ngecek di jalanan, terus ada yang ngecek juga di Twitter. Nah itu gimana? Satu hashtag aja gede banget. Pemerintah apa melarang, Mas? Satu biji, dua biji, Pak bilang gede banget. Pak Kiga ini mendorong pemerintah katanya bisa melarang bendera One Piece ini, Mas. Kalau dari pemerintah akan melarang atau seperti apa? Kalau sampai pelarangan, sampai ke pelarangan. Tadi yang saya sampaikan gitu loh. Kalaupun ada yang sampai ke sana, ya, pelarangan atau tindakan apapun itu bagi pihak-pihak yang tadi loh, membentur-benturkan itu dengan misalnya ya menghasut dalam tanda kutip ya, untuk lebih baik mengibarkan bendera ini daripada bendera merah putih. Itu kan nggak bener gitu loh, nggak boleh seperti itu. Kita sebagai anak bangsa tidak dilarang, ya, Mas. Nggak boleh. Termasuk makna kritikan dari bendera One Piece itu yang masih tidak masalah ya? Termasuk makna dari kritikan bendera One Piece. Nggak ada masalah kalau makna kritikan kita sangat terbuka. Pemerintah sangat terbuka dan kita menyadari kok. Kita menyadari bahwa memang masih banyak pekerjaan rumah, ya, masih banyak yang harus kita perbaiki. Nah, katanya Pak Kapolri TNI Polri ikut juga turun ke lapangan dengan merazia rumah, apakah dia melibatkan bendera One Piece itu, apakah sepenting itu? Ente itu yang bikin itu. Enggak ada juga kita mau merazia mau apa ada itu. Soal pahlawan nasional, Mas. Mas, soal pahlawan nasional. Kerjasama? Sama RT, misalnya dilaporin. Kita kerjasama dengan RT, RW, Camat, Babinsa, Babin Kamtibmas, Bupati, Gubernur, Kepala Daerah untuk menyemarakkan peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Mas. Dalam berbagai bentuk. Nah, bikin perlombaan kan gitu. Hidupkan lagi gotong royong, hidupkan lagi kerja bakti, hidupkan lagi siskampling, dan saudara-saudara kalau keliling ke daerah-daerah sekarang semarak itu. Ya, desa-desa yang mulai pasang umbul-umbul, pasang baliho dengan segala kreativitasnya untuk menunjukkan rasa nasionalismenya, untuk menunjukkan rasa cinta tanah airnya, untuk menunjukkan rasa cinta pada bendera merah putihnya itu loh. Itu betul adanya. Bendera One Piece ini ya yang menyeruak begitu di kalangan masyarakat Indonesia. Ada sosok Kapolda baru Banten ini yang merespons terkait pengibaran bendera One Piece. Kita ketahui bersama ya, Tribuners, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menunjuk Brigjen Pol Hengki menjabat sebagai Kapolda Banten menggantikan sosok Irjen Pol Suyudi Aryoseto. Kemudian Irjen Pol Suyudi ini memang diputasi ya sebagai perwira tinggi atau Pati Bareskrim Polri dalam penugasan luar struktural. Diketahui sosok Brigjen Hengki ini merupakan lulusan Akpol tahun 95 yang berpengalaman Tribuners dalam bidang research. Dan jabatan terakhir Jenderal Bintang 1 ini adalah Wakil Kepala Kepolisian Daerah Banten. Jenderal Bintang 1 ini mulai mengisi kursi jabatan sebagai Wakapolda Banten pada Juni 2024. Dan tentang tindak bendera One Piece. Ini belum lama ini Brigjen Hengki mengatakan
bahwa dirinya tidak segan untuk menindak tegas masyarakat yang nekat mengibarkan bendera bajak laut serial anime One Piece ini dibanding bendera merah putih pada momen peringatan menuju HUT ke-80 Republik Indonesia. Bendera One Piece ini merupakan bendera berwarna hitam dengan gambar tengkorak lengkap dengan simbol topi jerami. Ini merupakan bendera milik kru bajak Mugiwara Luffy dalam serial anime One Piece. Dan Brigjen Hengki menegaskan bahwa saat ini Indonesia ini sudah merdeka. Dirinya menyatakan bahwa tidak sepatutnya masyarakat ini mengibarkan bendera One Piece menggantikan bendera merah putih. Oleh karena itu, masyarakat seharusnya bersyukur dan menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang jiwa raga demi meraih dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi justru bukan malah mengibarkan bendera One Piece. Selesai viralnya pelarangan dan perampasan bendera bergambar One Piece, kini giliran tembok milik warga yang bergambar mirip logo anime tersebut menjadi sorotan aparat TNI Polri. Ini terjadi pada Selasa 5 Agustus 2025 kemarin, pemirsa. Lukisan yang menyerupai logo One Piece ini diketahui di lingkungan RT 2 RW 1 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Kabupaten Tuban. Namun gambar tersebut dikatakan tidak sepenuhnya identik dengan Jolly Roger milik kru topi jerami dalam anime One Piece. Untuk informasi selengkapnya bagaimana nasib dari mural atau gambar tembok dari warga Sidorejo ini, kita terhubung bersama rekan Muhammad Nurholis, jurnalis harian Surya. Rekan Nurholis, silakan laporan terkini dari Anda. Baik Justina, melaporkan dari Tuban, Jawa Timur bahwa kemarin pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2025, akibat terdapat sebuah lukisan yang menyerupai Jolly Roger dari kru jerami ini didatangi oleh 2 orang dari aparat TNI dan Polri. Namun saat ditanya kedatangan mereka ini untuk apa, mereka tidak mau menjawab. Namun dari pihak pengurus RT mengatakan bahwa lukisan membantah jika lukisan tersebut adalah lukisan One Piece, sebab dalam lukisan tersebut tidak ada gambar tengkorak yang menyilang di belakang tengkorak tersebut. Kemudian pihak pengurus RT juga mengatakan bahwa pengurus RT ini tidak tahu apa itu yang dinamakan One Piece. Menurutnya lukisan yang digambar sebelumnya itu adalah lukisan yang belum jadi. Kemudian untuk kedatangan para petugas, pengurus RT juga mengatakan kalau aparat itu datang ke Kelurahan Sidorejo hanya untuk melakukan pengecekan seperti tugas mereka pada hari-hari sebelumnya. Sekian Justina, laporan dari Tuban, Jawa Timur, kembali ke studio. Rekan, kami nantikan informasi selanjutnya dari Anda, rekan Muhammad Nurholis. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, untuk melengkapi informasi Anda, berikut keterangan pengurus RT setempat Anwar selengkapnya. Kemarin itu kan teman-teman kan gambar itu kan memang belum selesai, Mas. Lah ini kata teman-teman kan bisa berubah-ubah. Sementara hari ini kan jadinya memang seperti itu. Berarti gambar awal ini memang tidak berniatan untuk One Piece ya? One Piece apa itu? Orang sini nggak tahu One Piece itu, Mas. Di sini yang ngechat dan teman-teman semuanya itu tidak tahu One Piece itu apa. Itu viral itu toh, dan tidak ada toh, coba lihat gambar lagi, tidak ada apa namanya balungnya, tengkoraknya itu kan nggak ada. Memang belum selesai. Juga didatangi petugas. Didatangi petugas, ya biasa, itu kan.